Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil makalah yang telah kami laksanakan bersama rekan saya, yaitu saudari Rizky Amilatul Azizah dan saudari Dia Iza Afiqah, dengan makalah yang berjudul Munculnya Tradisi Rasional pada Masyarakat Yunani dan Romawi di Eropa. Untuk pemateri yang pertama yaitu dengan saya sendiri, yang kedua saudari Rizky Amilatul Azizah, dan yang ketiga saudari Dia Iza Afiqah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Asal-usul munculnya faham rasionalisme. Faham rasionalisme ini dilatar belakangi oleh kegelisahan para pemikir pada abad pertengahan terhadap sikap masyarakat yang saat itu hanya mempercayai sebuah tradisi, dogma gereja tanpa mau memahaminya. Mereka tidak puas dengan apa yang selama itu mereka lakukan, disebabkan campur tangan dengan gereja yang sangat dominan terhadap gerak-gerik atau langkah mereka. Namun, menurut sejarah sebenarnya secara teknis, rasionalisme ini telah ada sejak masa Yunani kuno, di mana Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Satu tokoh penting yang amat masyhur sebagai pencetus paham rasionalisme ini adalah Descartes, seorang filosof kelahiran Perancis. Ia juga ingin filsafat dikembalikan kepada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Ia juga ingin menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Konsep rasionalisme. Secara bahasa, rasionalisme bisa dipilah dari kata dasar rasional dan isme. Rasional dapat diartikan masuk akal sesuai dengan nalar, sedangkan isme adalah faham. Jadi dapat disimpulkan, rasionalisme adalah faham yang menyatakan bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan prinsip-prinsip pokok terhadap sesuatu kebenaran yang menurut logika, tetapi tidak bersifat analitik. Dari pengertian bahwa rasionalisme mengedepankan akal sebagai landasan dalam memperoleh pengetahuan, aliran ini memiliki konsep yaitu meragukan segala sesuatu hingga akal mampu menganalisis sesuatu hal yang mereka ragukan, hingga akhirnya mereka meyakininya. Selanjutnya, rasionalisme dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bidang agama, yang kedua ada bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas, biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Dan selanjutnya ada bidang filsafat. Bidang filsafat rasionalisme adalah lawan empiris, di mana rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika yang sangat berguna bagi teori pengetahuan. Selanjutnya ada ciri-ciri rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Yang kedua, akal pemegang authority terakhir bagi penentu kebenaran. Yang ketiga, sikap atau pemikiran yang mempercayai bahwa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional. Yang keempat, setiap benda hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem saja. Yang kelima, optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan ditunjang oleh kemajuan sains dan teknologi. Yang ketujuh,
Rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemoderanan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka perilaku golongan aktorasionalis ini identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analisis kebijakan dan profesional yang terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional dalam menghadapi masalah-masalah publik. Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelum dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat tersedia. Oleh sebab itu, golongan atau gaya kerja rasionalis cenderung seperti gaya kerja orang perencana yang komprehensif, yakni seseorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji setiap alternatif yang mungkin berakibatkan dan didukung terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tokoh-tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Yang pertama ada René Descartes. Descartes adalah filsuf Perancis yang dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 Masehi di wilayah Turin, Prancis. Descartes berhasil menemukan ilmu mekanika analitik di mana ia dapat mengungkapkan bentuk-bentuk mekanis dengan kode-kode ilmu jabar. Ia melandaskan filsafatnya atas asas spontanitas dan keyakinan positif dalam matematika. Ia memanfaatkan metode matematis yang kaidah-kaidahnya dibatasi dirinya sendiri. Ia ingin menerapkan hal itu di semua cabang ilmu pengetahuan agar terbukti adanya kecermatan dan keyakinan ilmu-ilmu matematis pada ilmu-ilmu lain tersebut. Descartes mendeklarasikan tren rasionalisme pada masa modern, dan tren inilah yang dulu dibawa Plato pada zaman klasik. Sehingga karena itulah Descartes pantas mendapat julukan Bapak Filsafat Eropa Modern. Dan pemikiran-pemikiran Descartes antara lain, yang pertama, keraguan sebelum keyakinan. Descartes menciptakan metode keraguan yang ia gunakan untuk menguji pengetahuan-pengetahuan yang lampau, di mana ia bisa memilih yang benar dan menghindari yang salah. Di balik metode keraguan yang diciptakan Descartes, ada tujuan untuk sampai kepada keyakinan. Ia menamakannya dengan keraguan metodologis. Pemikiran Descartes yang kedua yaitu wujud jiwa. Descartes mengucapkan ungkapan terkenalnya yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Di sini kita melihat bahwa Descartes menetapkan wujud jiwa dan bukan badan. Karena Descartes berbicara tentang zat yang berpikir, bukan badan yang dapat diindra. Pemikiran Descartes yang ketiga yaitu bukti adanya Tuhan atau Allah. Descartes mencoba membuktikan eksistensi Tuhan dengan dibuktikannya. Yang pertama, ada keraguan. Keraguan adalah bukti bahwa manusia menyadari bahwa dirinya bersifat kurang dan terbatas. Akan tetapi, manusia
tidak akan menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, kecuali jika ia memiliki ide atau konsep tentang kesempurnaan dan ide atau konsep tentang eksistensi yang betul-betul sempurna. Dan tak mungkin konsep tentang kesempurnaan mampu diwujudkan oleh manusia dalam dirinya, karena dirinya adalah eksistensi yang bersifat kurang, dan sesuatu yang kurang tidak bisa menjadi sumber dari sesuatu yang sempurna. Jadi, ide atau konsep tentang kesempurnaan diletakkan dalam jiwa kita oleh suatu eksistensi yang sungguh sempurna, yaitu Allah. Pemikiran Descartes yang keempat atau yang terakhir yaitu wujud alam luar. Dalam alam luar, kita menemukan banyak objek melalui indera, di mana Descartes meragukan apa yang disaksikan oleh indera. Akan tetapi, menurut Descartes, akal kita memiliki kesiapan untuk menerima objek-objek itu. Tokoh rasionalis yang kedua ada De Spinoza. Ia mengeluarkan pendapat bahwa akal adalah tumpuan dari segala sesuatu. Tidak ada pengetahuan yang terlepas dari akal. Bahkan, Tuhan pun menjadi sasaran akal dengan interpretasi religius. Alasannya, kekuasaan dan kebesaran Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan berfungsinya akal. Akal merupakan karunia Tuhan yang tertinggi harganya. Akallah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Sama halnya manusia hidup dilengkapi oleh 4 hidayah Tuhan, yaitu yang pertama, hidayah indrawi. Hidayah indrawi merupakan alat tubuh vital yang merupakan suatu komponen pertama diterima oleh akal atau pikiran. Yang kedua, hidayah naluri. Hidayah naluri merupakan suatu kehendak untuk menggerakkan manusia sehingga menimbulkan rangsangan yang akan diterima oleh indrawi. Yang ketiga, hidayah al-akhliyah. Hidayah al-akhliyah ialah akal yang disebut juga dengan rasio atau respon yang masuk dengan perantara naluri atau indrawi. Dan yang terakhir, hidayah al-diyat. Hidayah al-diyat ialah bimbingan agama bentuk meluruskan pekerjaan akal dengan memproses bahan-bahan yang masuk, dan agama menyeimbangkan, mengontrol pelaksanaan akal yang menyimpang. Tokoh rasionalis yang ketiga ada Leibniz. Leibniz adalah filsuf Jerman, lahir di kota Leipzig, Jerman. Ia mendalami filsafat dan matematika di bawah bimbingan guru-guru besar masa itu. Leibniz pun mempelajari karangan-karangan Pascal, filsafat Descartes, dan Spinoza. Ia menciptakan alat hitung yang ditiru dari Pascal, serta melakukan improvisasi, karena di situ ia menambahkan, penambahan, pengurangan, pembagian, serta sebagian akar bilangan. Jumlah karya-karyanya tidak bisa ditentukan, tetapi selain makalah-makalah yang pernah ditulis, jumlah karya-karyanya mencapai lebih dari 100. Pemikiran Leibniz yaitu mazhab
monadologi. Leibniz mengasumsikan adanya substansi-substansi yang tak terbatas jumlahnya, yang dianggap sebagai unsur-unsur utama dalam susunan alam. Ia menyebutnya dengan monad, artinya bagian-bagian tak terpisahkan. Monad adalah atom-atom spiritual, bukan material dan tidak menempati ruang. Karakteristik terpenting monad atau atom spiritual adalah sebagai berikut. Yang pertama, monad adalah suatu eksistensi hidup atau atom hidup yang seluruhnya merupakan kekuatan aktif yang selalu cenderung bekerja dan bergerak. Kedua, ia tidak berbentuk, tidak berskala, dan tidak terbagi. Yang ketiga, ia tidak berbentuk dari apapun dan tidak musnah sendiri, tapi mesti ada yang menciptakannya. Dan yang terakhir, dari monad, bentuk-bentuk material tergabung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.